Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 436 dan malam hari ini sorry, salah ulangi. Selamat datang di Dialog Negatif. Malam hari ini nggak positif ya, karena malam hari ini spesial hanya Dok Des lah yang bisa merubah kepositifan di Dialog Positif menjadi negatif gitu. Negatif, ya. So, boleh tepuk tangan Al Mukarrom Ryu Hasan. Oke, apa kabar Dok, sehat ya? Ya, pujian banyak yang nanya, tumben banget nih katanya pakai jaket itu kayak ini. Oh iya, ini di ruangan di luar itu, terus kemudian saya cari mencoba yang nggak backlight. Jadi kalau agak remeng-remeng nggak apa-apa ya, daripada backlight gitu. Ya, nggak apa-apa Dok. Suasana puasa, suasana agak halu, jadi kelihatannya ini gambarnya agak halu. Oke, malam hari ini kita entah ya, ini terilhami lah. Terilhami topik yang berkaitan sama puasa, juga otak, dan tentu saja perilaku. Karena ya kita lagi ada di bulan Ramadan, tentu saja di sini ada bulan puasa. Apa sih kaitan puasa, otak, dan perilaku kita yang nanti akan dikupas tuntas oleh Dok Des Ryu Hasan. So, Dok, dipersilahkan, silakan. Oke, selamat malam ya. Selamat malam di sana. Selamat malam di mana saja deh ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Ini judulnya itu tadi itu puasa, otak, dan perilaku. Kalau puasa itu sebetulnya tiap hari itu kita itu puasa sih tiap hari itu ya. Tiap hari itu. Yang disebut puasa itu apa sih? Puasa itu dalam jangka waktu tertentu kita tidak makan gitu. Itu tidak mendapatkan asupan kalori, itu puasa gitu. Ya kalau misalkan orang sehari tidurnya 8 jam, ya minimal dia puasa 8 jam sehari gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kalau ditanya apakah puasa ini ada urusannya dengan otak? Oh iya ada gitu ya. Apakah otak itu merespon puasa? Iya benar gitu ya. Jadi kalau kita itu melihat ada pertanyaan misalnya, puasa itu menyehatkan nggak sih gitu ya? Ya itu pertanyaannya sama dengan tidur itu menyehatkan nggak gitu. Jawabannya ya lihat-lihat tidurnya, lihat-lihat puasanya gitu ya. Ya kalau tidurnya nggak teratur gitu ya nggak sehat gitu ya. Tidurnya nggak teratur gitu ya. Terus kemudian sehari misalkan 2 hari tidur terus kemudian 3 hari bengong gitu, itu juga tidak sehat. Cuman kalau pertanyaannya apa kaitannya misalnya otak kita itu dengan puasa gitu? Dalam tubuh kita ini ada yang namanya jam biologis ya. Oke. Jam biologis ya. Jam biologis itu yang membuat Mas Abu pagi-pagi bangun itu adalah jam biologis. Kalau misalnya Mas Abu sekarang misalnya ya, hari ini bangun jam 5 gitu. Besok nggak pakai alarm, jam 5 juga bangun gitu. Oke. Ya itu teratur seperti itu. Ada jam. Di mana itu? Di otak kita gitu ya. Yang membuat bangun itu otak kita. Di otak kita ada yang namanya clock di otak kita. Hanya saja kita tidak bisa mengakses itu. Hanya orang-orang, anak-anak tertentu, anak Savan sindrom itu bisa mengakses itu detik-detik demi detik. Jadi kalau ditanya jam berapa, dia langsung bisa jawab itu. Tapi kan nggak perlu gitu. Ngapalin jam gitu ya. Nggak penting. Nggak ada manfaatnya itu. Untuk hidup tuh nggak ada manfaatnya. Nah ini, kalau misalnya ini puasa, apa kaitannya puasa itu dengan otak kita gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia, Homo sapien ini ada sekitar 350.000 tahun yang lalu ya. 30. Nah, dan sampai 10.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi antara 350.000 sampai 10.000 tahun yang lalu itu ada sekitar 340.000 tahun gitu. Kita mempunyai perilaku yang tetap sama persis gitu ya. Selama 340.000 tahun perilaku kita sama gitu ya. Malam tidur dan malam puasa gitu. Nah, itu jadi kalau dibilang apakah puasa itu berhubungan dengan otak kita? Oh iya, perilaku atau kerja otak kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan puasa manusia itu. Oke. Puasa, jadi ya kenapa atau kemudian misalnya
Kenapa urusannya misalkan serotonin dan dopamin pada saat tidur itu di malam hari otak kita berbeda dengan siang hari. Gitu. Karena itu sangat sangat berhubungan dengan pola kerja pencernakan itu. Di mana serotonin itu dihasilkan di perut gitu ya. Serotonin dihasilkan di rongga perut, di organ-organ pencernakan. Kalau Mas Abu pernah mengatakan ada yang namanya otak kedua itu ya nggak gitu ya cara mainnya gitu. Ya memang benar itu yang namanya serotonin, dopamin itu di rongga perut itu dihasilkan dalam jumlah yang banyak sehingga aktivitas otak juga sangat dipengaruhi itu. Dipengaruhi oleh serotonin tadi. Nah, kalau pada saat malam hari misalnya, malam hari, kenapa orang cenderung tidur pada malam hari? Lah nenek moyang kita itu selama 340.000 tahun itu malam ya tidur memang gitu. Meskipun sekitar 30 juta tahun yang lalu, 30 juta tahun yang lalu gitu, kita semua itu masih binatang malam gitu ya. Manusia itu berubah menjadi binatang siang itu kira-kira 30.000 tahun yang lalu gitu ya. Yang dulunya binatang malam ya. Mamalia ini 86% mamalia itu binatang malam. Binatang malam itu. Karena nenek moyang kita bersama mamalia ini memang binatang malam awalnya ya. Karena nenek moyang kita itu dulu adalah mangsanya dinosaurus gitu. Keluarnya cuma malam-malam aja gitu ya. Nenek moyang kita bersama nenek moyang mamalia itu ya. Nenek moyang mamalia itu 65 juta tahun yang lalu itu bentuknya seperti tikus, bukan tikus ya. Bentuknya seperti tikus itu. Itu binatang malam. Itu penjelasannya kenapa yang namanya 86% mamalia itu binatang malam itu. Nah, di antara sekian banyak mamalia itu ada kemudian spesies kemudian yang muncul dan berevolusi menjadi binatang siang kayak kita gitu ya. Kita ini manusia ini nenek moyang kita itu mulai menjadi binatang siang itu kira-kira 30.000 tahun yang lalu, 30 juta tahun yang lalu ya gitu. Nah ya, terus kemudian ya yang namanya binatang siang gitu ya, berburunya ya siang gitu. Dan mata kita misalnya, mata kita menjadi awas terang atau bisa berfungsi bagus pada saat siang gitu. Itu juga berevolusi gitu. Binatang-binatang malam penglihatannya sangat berfungsi baik pada saat malam hari gitu. Siang hari ya enggak gitu. Jadi sebetulnya penglihatan kita itu hanya sekedar berbeda ya, enggak lebih bagus ya. Berbeda dengan binatang-binatang malam. Orang binatang malam itu bisa melihat dengan baik pada saat malam hari. Binatang siang malam hari nggak kelihatan. Sebaliknya binatang malam kalau siang hari nggak bisa melihat, dia silau gitu. Jadi penglihatan manusia atau penglihatan binatang siang itu tidak lebih bagus ataupun tidak lebih buruk daripada binatang malam, sama itu. Sama itu. Dan misalnya ya, kita itu berevolusi, penglihatan kita itu sesuai dengan kebutuhan itu ya. Seperti itu, elang itu. Elang itu berevolusi, penglihatannya beda dengan kita. Elang itu nggak butuh bisa membedakan warna hijau, kuning, putih. Nggak butuh gitu ya. Dia hanya bisa memerlukan bagaimana bisa menangkap mangsanya dengan bagus. Makanya yang namanya elang, terus kemudian apalagi ya, burung hantu, owl gitu ya. Itu kalau melihat bayangan itu dua itu. Jadi juling mereka itu ya. Juling itu. Jadi elang itu melihat itu misalkan ada tikus itu kelihatan dua itu. Tapi bagi elang itu memberikan keuntungan. Jadi kalau elang itu turun mengejar tikus atau kelinci itu, dia bisa mengukur betul kecepatan kelinci lari dan elevasi turunnya itu dia pas memegang kelincinya itu. Karena dia mempunyai penglihatan yang double itu gitu. Ya, terus mereka buta warna itu ya. Dia melihat ya putih, hitam dan abu-abu itu. Makanya itu ada ahli bedah yang berdoa itu, ya Tuhan berilah saya ketajaman mata elang. Yo ya nggak bisa operasi kamu nanti, orang juling gitu ya. Gimana sih gitu ya? Salah ya dok ya. Ya iya itu loh. Itu.
Makanya dokter bedah yang jelas juling ya. berdoa begitu dokter bedah. Ya Tuhan, berilah saya ketajaman mata elang. Lah ya gimana sih, udah juling, buta warna juga gitu. Ya nggak bisa jadi dokter bedah kamu itu kalau gitu. Jadi kita itu berevolusi sesuai dengan kebutuhan itu ya. Dan kalau manusia kenapa dia perlu membedakan warna? Karena dalam perjalanan evolusinya manusia itu dia bisa membedakan mana buah-buahan yang beracun, mana yang enggak, itu jadi warnanya gitu. Dari warnanya. Jadi kalau warnanya itu menggoda yang kita suka itu kira-kira itu enggak beracun. Tapi kalau warnanya budak gitu itu wah itu enggak usah dimakan lah ini gitu ya itu. Nah, itu juga itu yang membuat kita berbeda gitu. Jadi tidak ada pandangan elang apakah penglihatan elang lebih bagus daripada manusia. Ya tidak juga gitu. Beda, kebutuhannya beda gitu. Nah, sama dengan kita ini kan akhirnya kita berevolusi menjadi binatang siang gitu ya. Dan kira-kira sekitar 350.000 tahun yang lalu itu muncul yang namanya spesies manusia ini, Homo sapien itu. Ya ada homo-homo yang lain, Homo neanderthal, Homo floresiensis, Homo denisovanen masih ada itu ya. Pernah hidup bareng sama kita, hanya mereka punah lebih dulu gitu. Mereka juga binatang siang gitu ya. Kira-kira makanannya ya sama. Tetapi selama 350.000 tahun kita itu hampir perilaku kita sama gitu ya. Berburu di siang hari, makan di siang hari, begitu matahari terbenam meringkuk mereka di gua-gua dan tidak makan gitu. Ya, selama matahari terbenam itu mereka nggak makan, cenderung tidak makan gitu ya. Jadi mereka fast ya, fasting itu, puasa itu pada saat matahari tenggelam gitu. Dan akan mulai makan pada saat matahari terbit. Makanya sarapan namanya breakfast gitu ya. Buka puasa itu. Ya, bukan makan pagi bukan ya, Dok ya? Buka puasa itu. Breakfast itu ya. Itu orang-orang Inggris itu menyebutnya breakfast karena semalaman mereka puasa itu. Bahkan kalau mereka itu misalnya pada musim dingin malamnya panjang, puasanya panjang mereka gitu. Puasanya panjang gitu. Di daerah-daerah di daerah-daerah yang musim dingin itu puasanya mereka panjang. Nah, otak kita juga akrab dengan puasa itu gitu. Tidak ada yang baru dengan puasa. Nenek moyang kita 350.000 tahun yang lalu ya puasa tiap hari gitu ya. Nggak usah bulan-bulan tertentu, dia tiap hari puasa gitu. Nggak pakai bulan-bulan tertentu gitu. Apalagi dia hanya sekedar geser cara makan terus sebulan merasa menang. Lu kamu tuh menang sama siapa gitu. Jam takhir makan siang ya, Dok. Ya, iya loh. Cuma geser waktu makan aja kok merasa menang gitu loh gitu. Menang lawan siapa sih kamu ini gitu. Jadi otak kita itu akrab dengan puasa. Tidak ada yang baru dengan puasa gitu ya. Otak kita itu akrab dengan puasa. Malah kalau kita itu terus kemudian sehari semalam ngunyah terus itu, nah itu tidak sehat itu. Nah, persoalannya timbul pada saat yang namanya manusia itu memasuki era peradaban itu ya. Di mana manusia itu di depannya itu sangat mungkin tersedia makanan selama 24 jam di depannya itu ada makanan gitu. Bayangin ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul pada saat habis berburu ya dimakan saat itu ya. Besok berburu lagi ya gitu. Besok cari makan lagi gitu ya. Namanya pemburu pengumpul itu ya. Sekarang makan dia, terus kemudian berburu, matahari terbenam mereka berhenti, di depannya nggak ada makanan gitu. Di depannya hanya api unggun untuk hangat-hangat gitu ya, terus ngomong gitu. Setelah itu tidur. Sekitar 10-12 ribu tahun yang lalu, manusia itu punya peradaban dan mereka menyimpan di rumahnya itu ada cadangan makanan gitu. Sehingga pada saat itu manusia ini yang pada umumnya punya gen tidak bisa berhenti makan gitu ya. Manusia itu pada umumnya punya gen tidak bisa berhenti makan gitu. Oh, alamiahnya gitu, Dok? Alamiah gitu. Oke. Alamiah di otak kita, di dalam sel kita, di kromosom kita, di genom kita itu ada yang namanya gen tidak bisa berhenti makan. Karena gen ini yang menyelamatkan manusia gitu.
Yang membuat manusia survive, ya misalkan ya selama 340.000 tahun nenek moyang kita pemburu pengumpul, kalau dia nemu misalkan buah berry atau ya cranberry atau blueberry itu ya, mereka-mereka yang tidak bisa berhenti makan itu lebih gampang survive ketimbang yang mikirnya udah deh berhenti dulu makanya besok aja, lah ya besok dimakan binatang lain gitu. Ya, mereka nggak punya kulkas, gitu. Gimana mau menyembunyikan berry atau lemari aja nggak punya mereka gitu ya. Nenek moyang kita pemburu pengumpul kan tidak punya lemari, laci, kerangsel juga nggak punya, apalagi kulkas nggak ada gitu. Jadi kalau mereka nemu buah yang bisa dimakan dan mereka tuh makan nggak bisa selesai itu, mereka itu mempunyai kesempatan untuk survive lebih besar daripada yang tidak punya gen itu. Dan akhirnya karena orang yang punya gen seperti itu lebih besar survival rate-nya, maka akhirnya lah dipenuhilah dunia ini dengan bedes-bedes yang nggak bisa berhenti makan kalau lihat makanan gitu. Karena di dalam dirinya itu ada gen tidak bisa berhenti makan. Itu sebabnya kalau ada masa buka kulkas ada es krim, nggak bisa berhenti sampai es krimnya habis gitu. Ya meskipun kita dalam keadaan gendut, kita udahlah niat udah besok puasa, besok diet itu. Begitu buka ada es krim, habis itu satu kotak itu es krim itu. Karena kita punya gen tidak bisa berhenti makan gitu ya. Nah, itu yang membuat pada saat manusia punya peradaban, terus manusia kumpul dengan binatang yang tadinya terpisah gitu ya. Ada binatang peliharaan. Nah, mulai kita punya problem kesehatan baru gitu ya. Punya kesehatan baru, ada infeksi yang ditularkan dari binatang. Kita jadi kenal pandemi, kenal infeksi. Terus kita juga menjadi punya yang namanya penyakit yang berurusan dengan pola makan itu. Kenapa? Misalnya pada saat orang berperadaban itu terjadi hilangnya egalitarianisme itu hilang gitu. Jadi ada orang yang super kaya, ada orang yang super miskin gitu. Ya, misalkan itu ya dalam satu suku itu yang super kaya siapa? Ya kepala sukunya lah ya gitu. Nggak ikut nanam padi, nggak ikut beternak, tapi kalau pas panen dia dapat paling banyak gitu ya. Nah, terus kemudian ada kasta-kasta muncul di situ itu ada. Jadi ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang kekenyangan gitu. Itu persoalan baru dalam sejarah manusia. Kalau kita menanyakan apakah perilaku-perilaku ini bisa diteliti secara neuroscience, bisa gitu ya. Maka ada yang namanya pelajaran atau disiplin ilmu yang namanya genetical neuroscience atau neurogenetika. Itu mempelajari bagaimana secara genetik otak kita itu berubah-ubah gitu ya. Sejarah otak kita itu bagaimana? Ya itu tadi gitu ya. Termasuk bagaimana cara kita berpuasa dulunya gitu ya. Nah, belakangan ya setiap kebudayaan punya caranya sendiri-sendiri gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya satu sih itu, supaya sumber daya atau cadangan makanan itu tidak gampang habis gitu ya. Jadi berbagai macam suku atau peradaban itu ada sejarah puasanya sendiri-sendiri gitu ya. Meskipun ya kita ini selama ribuan tahun itu ya sudah akrab dengan puasa otak kita ini. Nah, perilaku kita juga sangat dipengaruhi gitu ya. Jadi dipengaruhi gitu. Jadi kalau misalkan kenapa orang lapar tuh ngamuan? Lah iya lapar ya ngamuk gitu ya. Ngamuk, gampang marah gitu. Dan itu ada hubungannya pada saat lapar orang tidur diganggu marah juga gitu ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya yang bikin orang gampang marah itu tidur dibangunkannya apa laparnya? Ya dua-duanya gitu. Kita tidak bisa melihat itu parsial. Seringkali orang itu melihat parsial gitu ya. Padahal yang namanya tidur dan puasa itu satu paket gitu. Satu paket gitu ya. Tidur dan puasa itu satu paket gitu. Jadi kalau malam orang puasa mulai matahari terbenam atau segera setelah matahari terbenam mereka itu terus kemudian stop makan gitu ya. Sampai besok paginya dia tidur itu. Binatang-binatang ada yang tidur lama selama
selama nggak makan, itu namanya hibernasi itu ya. Siapa namanya beruang gitu itu. Itu habis makan itu tidur mereka itu. Tidur itu. Ular gitu ya. Sama habis makan tidur lama gitu. Sampai lapar lagi makan lagi gitu ya. Ini adalah perilaku-perilaku wajar dalam kehidupan kita itu ya. Jadi kalau misalkan puasa sehat apa enggak? Ya lihat-lihat puasamu yang gimana yang sehat gitu ya. Itu. Ya Kak, tapi yang jelas bahwa yang namanya manusia ini selama 340.000 tahun gitu ya. Kalau malam puasa gitu, makanya siang gitu. Nah, sekarang itu ada ya yang disebut yang namanya apa namanya? Yang disebut intermittent fasting lah itu ya. Sebetulnya ya sama aja sih, intermittent fasting itu tinggal apa namanya siang atau malam gitu ya. Intermittent. Malam tapi tubuh kita, otak kita itu sangat akrab dengan puasa di malam hari gitu. Itu yang namanya puasa gitu. Nah, manfaatnya apa sih sebetulnya kalau bisa kita bilang kesehatan itu? Manfaat puasa itu. Nah, puasa sendiri itu fasting kalau ada saat malam hari itu terjadi yang namanya perubahan konstelasi hormon. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Puasanya kah? Tidurnya kah? Atau puasanya? Tidak bisa dibilang salah satu lebih dulu karena ini adalah sejarah evolusioner gitu. Jadi pada saat tidur terus kemudian otak kita serotoninnya itu lebih banyak gitu ya. Terus kemudian serotonin dihasilkan di perut kita juga gitu. Jadi mana yang memulai? Tidak bisa dibilang bahwa perut itu berperan. Dua-duanya berperan karena yang namanya otak itu memberikan feedback gitu. Aku tidur nih gitu. Produksiin ini gitu. Aku waktunya tidur nih, produksiin ini. Yang produksi itu di stop dulu. Itu ada dalam regulatornya itu ada di otak kita itu ya. Ya, namanya master of gland itu ya. Itu master of gland gitu. Itu apa namanya kalau di apa namanya kalau di film itu kayak itu loh, apa namanya? Sauron gitu itu ya. Sauron itu masternya monster-monster yang lain. Itu juga gitu. Dia master of gland, dia itu adalah tuanya kelenjar-kelenjar yang lain, dia yang ngatur gitu. Tapi apakah yang namanya hipotalamus atau master of gland ini terus kemudian dia apa namanya ada lebih dulu? Enggak itu. Dia muncul karena kebutuhan juga gitu. Jadi kita tidak bisa melihat parsial apakah yang namanya otak itu lebih penting daripada apa namanya usus atau usus itu lebih penting dari otak pada saat tidur. Nggak gitu cara mainnya Jainal gitu ya. Nggak gitu. Kita itu melihatnya parsial karena sebenarnya kita itu berevolusi secara bersama-sama. Otak kita dan cara pencernaan kita itu berevolusi secara bersama-sama. Nah, kalau kita melihat yang sehat, yang namanya behavior neuroscience atau psikobiologi, salah satunya mempelajarinya tidak terlepas dari bagaimana secara evolusioner perilaku kita itu dibentuk gitu ya itu. Perilaku kita itu. Nah, kalau itu yang namanya perilaku itu berkesesuaian dengan apa yang terjadi dengan tubuh kita, perilaku kita perilaku sehat gitu. Nggak gampang marah, nggak ngamuan, nggak tersinggung gitu ya itu. Karena apa? Ya karena kita hidup dalam kebiasaan atau rutinitas yang sehat gitu. Kalau nggak sehat ya udah itu ngamuan itu ya. Subuhnya sekarang pendek kalau mau buka banget puasa itu. tuh kalau di jalan udah selesai dok. Nah itu ya. Kalau mau jam-jam buka puasa di jalan rusuh banget. Nah itu ya itu. Nah makanya, nah sekarang itu yang namanya puasa. Jadi kalau kita belajar ini overview ya yang namanya apa yang namanya kenapa puasa kita, terus kemudian otak kita gitu, terus kemudian perilaku kita apakah berhubungan? Sangat berhubungan gitu. Sangat berhubungan. Tapi apakah terus kemudian apakah puasa kita itu mempengaruhi perilaku kita supaya perilaku kita itu sehat? Ya tadi itu model puasamu itu seperti apa? Cocok enggak dengan cara kerja tubuh kita gitu ya. Itu gitu ya. Itu yang disebut fasting dalam kehidupan manusia gitu. Kalau kemudian ada fasting atau puasa-puasa yang beda gitu.
Seperti saya dulu waktu di pesantren disuruh puasa mute itu. Puasa mute itu. Mute. Nah, yang dimakan yang putih-putih aja ya, nasi. Padahal saya nasi nggak bisa makan gitu ya. Ya terpaksa makan singkong gitu ya. Singkong nggak boleh yang main lain-lain, cuma yang putih-putih aja. Untung kapur nggak saya makan meskipun putih. Gitu. Sehat juga ya. Saya kan putih itu kapur. Itu kan kayak gitu. Itu kan ya itu modifikasi manusia sendiri yang ada-ada aja. Gitu. Ada yang puasa ngebleng 3 hari 3 malam nggak boleh makan gitu ya. Ya itu kan ya apa namanya? Ya saya mau aja itu dulu ngelakuin gitu itu pengen tahu aja sih kenapa gitu ya itu. Ya yang seperti itu adalah apakah itu akrab dengan manusia? Enggak, manusia tidak punya sejarah 3 hari 3 malam tidak makan gitu, nggak pernah gitu ya. Itu kita ngada-ngada aja gitu. Puasanya puasa ngerowot gitu ya. Cuman makan apa namanya daun-daunan. Ya pernah saya juga gitu. Daun jendela, daun pintu gitu. Gitu. Apa itu nyari sakti ya dok? Iya, kan gitu. Gitu ya itu penelitian begini sudah lama cuman seringkali itu ya kita itu seringkali apa namanya penelitian itu yang diomongkan parsial gitu misalnya di parsial banget masih misalnya gini puasa ternyata menyehatkan kita gitu dia tidak melihat gambaran penuhnya itu gimana gitu ternyata puasa menyehatkan kita yang diteliti apa pada saat puasa itu serotoninnya naik, ya emang dari dulu juga gitu ya itu. Ya dari dulu orang zaman dulu itu ya pemburu pengumpul kalau malam puasa itu serotoninnya naik, ya bener gitu. Tapi ya nggak lantas terus kemudian itu lebih sehat dari yang lain. Serotoninnya naik kenapa? Karena itu adalah keperluan yang diperlukan. Karena apa? Pada saat itu tubuh kita harus idle gitu ya, idle itu malam itu. Nah kita ini seringkali mengatakan yang namanya perilaku nanti kalau kamu puasa perilakumu menjadi baik yang gimana coba itu buktinya enggak kok kebalikannya malahan gitu. Tapi yang penting berpahala dok. Nah kalau itu persoalan lain lah gitu ya kalau saya itu enggak bahas pahala apa enggak itu urusanmu gitu. Urusanmu gitu ya pahala atau pahanya saja terserah gitu. Ya itu terserah lah ya itu enggak ngurus saya itu pahala apa enggak itu cuman kalau dibilang yang namanya seringkali ternyata ada penelitian apa namanya puasa itu menyehatkan enggak usah kamu teliti udah terbukti itu 350.000 tahun gitu. Nah itu nah itu yang jadi persoalan hanya saja ya perilaku kita selama 10.000 tahun terakhir ini kita mengada-ngada bahan-barang yang nggak ada itu kebutuhan kita juga gitu ya kebutuhan kita gitu. Ada yang nanya kepada sama saya dok saya ini sudah nggak percaya apa-apa sih gitu ya tapi saya itu kalau nggak sembahyang saya ini takut ya sembahyang aja kenapa sih bu nggak apa-apa gitu. Ya sembahyang nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa gitu kenapa memang seperti kalau takut di kamar mandi terus nyanyi kan nggak apa-apa supaya nggak takut gitu nggak apa-apa gitu. Ada juga yang gini dok saya tuh nggak percaya hantu dok tapi takut nggak takut sih katanya. Ya, takut makanya gitu. Tapi nggak percaya tapi takut supaya nggak takut gimana ya sudah itu ya itu itu kan karena kita itu kita ini hidup dalam tidak ya kita itu lahir tidak kemudian taken for granted mak gelodak seperti ini ada sejarah panjangnya perilaku kita gitu ya misalkan sekarang orang di Indonesia itu tahu pocong gitu kan tahun 60 nggak ada hantu pocong itu nggak ada tahun 60 coba tanya bapak neneknya yang tahun 60 itu ya ada nggak pocong dulu nggak ada itu pocong tuh hantu tahun 70-an gitu dulu nggak ada itu nggak ada itu orang Jawa makin lama makin banyak hantunya itu dulu pocong nggak ada sekarang ada suster gepeng itu tahun 70-an baru muncul tahun 2000 suster ngesot itu lama-lama banyak hantu kita itu lama-lama hantu juga ikut berevolusi ternyata iya, banyak itu yang paling banyak orang Jawa koleksi bantunya banyak itu koleksi bantunya gitu deh mas Oke.
Oke, mantap Dok. Terima kasih banyak Dok. Wah, asik nih. Jadi ya maksudnya kita melihat ini kan lebih perspektifnya lebih luas gitu. Nah, tadi ada hal yang menarik tentang apa namanya? Gini Dok, saya pernah baca satu jurnal bahwa sekarang tuh kematian itu bukan disebabkan oleh kekurangan makan, tapi justru malah overeating gitu. Jadi overeating ini yang sedang terjadi gitu. Nah, overeating itu juga kan juga jadi perilaku gitu ya, kira-kira di mana ya tadi kata Dok Des bilang bahwa saya baru tahu banget bahwa tadi dikatakan bahwa ada gen yang tak henti makan gitu. Nah, itu juga kan berkaitan sama kebiasaan. Nah, so tadi Dok Des mau ulang-ulang kalimatnya puasa yang seperti apa. Nah, sebetulnya Dok, pola makan puasa atau ya supaya kita nggak masuk ke overeating tuh gimana sih sebenarnya pola makan yang baik dan benar tuh gimana sih sebenarnya? Silakan Dok. Nah, ini sebetulnya itu tidak ada ya pola baik yang benar tuh, itu yang ada itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak ada itu. Sebetulnya yang nggak ada juga padahal itu. Bahasa itu ya lentur, hanya saja kalau yang namanya puasa yang menyehatkan itu yang gimana gitu ya. Oke. Pola makan yang menyehatkan itu yang bagaimana? Yang pertama, yang isu sekarang adalah overeating ya, itu isu sejak akhir tahun 80-an lah ya itu. Akhir tahun 80-an itu kita sudah tidak lagi menghadapi bahaya kelaparan, nggak ada. Gitu. Kelaparan itu menjadi musuh manusia itu sejak lama. Tapi 1980-an akhir, gitu, awal 90, tidak ada orang kelaparan. Ya. Orang mati kelaparan nggak ada. Kelaparan ada, tapi mati kelaparan nggak ada. Tahun 84 misalnya, Ethiopia itu, mati kelaparan banyak itu. Sekarang Ethiopia itu lumbung beras gitu ya. Nggak ada lagi itu ya. Jadi ada 3 hal yang pernah menjadi musuh utama manusia itu ya. Yang pertama kelaparan, yang kedua infeksi, yang ketiga perang. Itu membunuh jutaan manusia dulu gitu ya. Dalam waktu pendek gitu ya. Nah, di akhir abad ke-20, 3-tiganya sudah nggak ada itu. Orang mati karena infeksi juga nggak banyak. Bandingkan saja ya, pandemi 100 tahun yang lalu, flu Spanyol, itu membunuh 15% populasi manusia. 120 juta orang meninggal gitu ya. Di seluruh dunia gara-gara flu Spanyol yang 5 tahun itu. Yang sekarang pandemi kita yang sekarang 5 juta. Sekarang 5 juta dari 5 juta itu global ya. Dari 7,9 miliar penduduk, nggak sampai 0,1% yang mati itu. Ya, jadi infeksi itu bukan musuh kita lagi gitu ya. Meskipun kita masih takut gitu ya. Karena sejarahnya itu pandemi itu mengerikan itu. Saya sekarang di background saya sudah nggak pakai gambar pandemi lagi, karena pandemi sudah hilang habis itu. Oh iya ya, udah sesuai dengan ininya ya, edisi ya, udah beres ya. Nggak ada. Gitu. Pandemi sudah lewat gitu ya. Oke. Nah, itu yang membuat kita. Nah, kelaparan juga, kelaparan itu, yang dalam sejarah itu yang namanya Ratu Maria Antoinette dan yang namanya Raja Louis itu pesta di dalam, banyak orang mati di pintu-pintu château-nya istananya, mati kelaparan di jalan-jalan Prancis abad ke-18 itu biasa, wajar itu ya. Jadi yang mati kelaparan itu wajar. Nah, pada akhir abad ke-20 kita menjadi kelebihan makanan gitu ya. Kelebihan makanan gitu. Nah, jadi masalah baru nih gitu ya. Banyak orang yang obesitas gitu. Gembrot gitu ya. Gembrot, benar-benar gembrot gitu ya. Gembrot itu gendut yang keterlaluan tuh gembrot gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya, ada stratanya gitu ya. Iya gitu. Oke. Ya. Itu kalau bahasa Jawanya Mas Abu ya. Kalau misalkan saya pernah ngasih skala tingkatan itu bahwa kalau orang yang seandainya orang itu tingginya 150 cm gitu ya. Ya, 130 cm, kalau berat badannya itu kurang dari 35, itu kurang gizi. Kurang gizi. 35 sampai 45 kg itu namanya kurus. 45 sampai 55 kg itu pas-pasan. Ya itu. 55 sampai 65 kg itu namanya lemu ginu-ginu. Tuh, gitu ya. Gitu ya. Ya. 65 sampai 75 kg itu lemu gimbla-gimbla. Tuh ya.
lebih dari 75 kilogram itu namanya gapuro kantor kecamatan. Oke. Wow, tuh Itu. tingginya cuma 150 loh gitu ya. Oke. Nah, pada saat memasuki abad ke-21, manusia yang gembrot itu meningkat tajam gitu ya. Oke. Meningkat tajam itu. Dan itu yang membuat manusia mati lebih cepat daripada seharusnya gitu ya. Pada saat manusia itu sudah menemukan obat anti-infeksi ya, kita sudah tidak lagi takut dengan infeksi gitu ya. Virus juga kita sudah ada obatnya untuk melemahkan virus. Yang namanya bakteri yang dulu mengerikan itu ya, tipes, kolera, disentri yang dulu membuat orang mati banyak, sekarang alah tipes ajalah itu ya. Cantengan dulu itu mati orang cantengan itu karena kita nggak punya antibiotik gitu ya. Tapi pada saat paruh abad ke-20 kita menemukan antibiotik, infeksi itu tidak jadi persoalan. Hanya saja kita mempunyai persoalan baru, kelebihan makanan pada saat apa? Pada saat sumber makanan kita itu tersedia di depan gitu ya. Tersedia di depan itu. Mas Abu ya kalau lihat foto-foto orang Indonesia tahun 80, 70, nggak ada orang gendut loh. Nggak ada gitu. Iya, benar. Nggak ada. Orang kita memang kekurangan makanan semua gitu. Sekarang nggak ada orang kurus loh. Nggak ada orang kurus, nggak ada gitu. Nggak ada. Ya. Di Jepang tahun 2007 itu tahun 2008 diberlakukan undang-undang anti gembrot di Jepang. Oh, ada undang-undangnya, Dok? Ada undang-undangnya, Karbolau namanya itu. Karbolau. Gitu. Undang-undang anti gembrot itu. Laki-laki lingkar pinggangnya tidak boleh lebih dari 83,9, perempuan tidak boleh lebih dari 81,8 itu ya. Itu ada undang-undangnya anti gembrot itu. Nah, setelah undang-undang ini diberlakukan selama 3 tahun itu, angka kematian di Jepang yang akibat kegemukan, akibat penyakit-penyakit itu turun. Dan pengeluaran negara untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler itu menurun sekitar 12% itu. Nah, setelah itu tahun 2010 ya, 3 tahun ketiga, undang-undang anti gembrot itu diperlakukan kepada perusahaan yang mempekerjakan orang gembrot didenda gitu. Jadi ya resmi tahun 2010 itu orang-orang gembrot itu adalah DPO gitu ya. Daftar pencarian orang, jadi termasuk buronan gitu. Oke. Iya itu. Oke. Nah, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang gembrot didenda. Gitu. Makanya tiap hari Senin itu sejak tahun 2010 di Jepang itu ada acara ngukur lingkar pinggang, gitu ya. Lingkar pinggang. Kalau masih gembrot, kamu nggak boleh kerja. Kamu nge-gym dulu. Kalau sudah boleh kerja, gitu. Makanya kalau Mas Abu ke Jepang nggak ada orang gembrot itu buronan semua itu. Kriminal itu. Kriminal. Orang gembrot kriminal. Lah kalau di Indonesia orang gembrot dibilang gembrot marah. Kamu body shaming gitu loh. Emang gembrot gitu. Dikasih tahu supaya sehat malah marah gitu. Kebanyakan puasa itu. Ini ada yang nanya, kalau sumo gimana tuh, Dok? Pemain sumo. Privilege. Dia dapat khusus, izin khusus. Oke. Nah, itu kalau pesumo harus izin khusus itu. Lagian sak Jepang yang pemain sumo nggak sampai 200 gitu. Nggak sampai itu. Sumo itu dia dapat privilege gitu ya. Gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Nah, itu setelah itu terus kemudian yang namanya asuransi kesehatan di Jepang itu turun pengeluarannya dengan Karbolau itu gitu. Nah, jadi kenapa demikian? Sel kita itu akan membelah lebih cepat kalau kita kelebihan kalori gitu. Manusia ini tubuh kita manusia ini secara evolusioner dirancang oleh alam gitu ya, oleh alam semesta secara evolusioner. Kita itu usia optimal kita itu 125 sampai 130 tahun. Ya. Asalkan kita dari kecil itu kita jaga jangan sering-sering sakit gitu ya, tidak pernah infeksi gitu ya. Jadi sel kita membelah optimal
satu kali pembelahan itu 2,5 tahun sekali. Nah, sel-sel kita ini membelah optimalnya adalah 50 sampai 55 kali. Jadi kalau kita itu tidak pernah sakit, hidup sehat gitu ya, kita bisa mencapai 130 sampai 140 tahun bisa dalam keadaan sehat ya. Setelah itu ya sudah lah ya, breakdown semua, sel kita rusak itu kalau sudah umur 140. Makanya ya kalau kita sekarang di Jepang melihat ada sekitar sekitar 7.000 orang yang usianya di atas 115 tahun ya wajar itu ya, wajar itu. Wajar dan sehat gitu ya. Terus itu cerita tentang makan 3 kali sehari itu gimana sih, Dok? Makan 3 kali sehari itu kayaknya itu kalau kita makan 3 kali sehari itu ikut londo itu ya, Belanda itu ya. Itu kebiasaan Belanda itu, makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya itu. Padahal orang Jawa dulu ya, apaan yang tidak ada yang dimakan, makan sehari sekali ya bagus sudah gitu. Hanya makan 3 kali sehari itu ya, makan pagi, siang, malam itu tidak jadi persoalan. Asalkan jumlah kalorinya tidak berlebihan gitu ya. Tidak berlebihan gitu. Sehari kebutuhan ideal manusia, kalau manusia itu tingginya itu 150 kg, 150 cm dan berat badannya sekitar 50 kg, kebutuhan kalori optimalnya adalah sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori maksimal, gitu ya. Maksimal. Itu akan membuat selnya akan membelah sekitar 2,5 tahun sekali kalau membelah, gitu ya. Makin tinggi kita asupan kalori kita, sel kita akan membelah lebih cepat dan kita akan lebih cepat menua, gitu. Ya. Jadi persoalannya itu bukan pada berapa kali makan sehari, tapi berapa banyak kalori yang masuk, yang dikonsumsi, gitu. Karena begitu kalori dikonsumsi berlebihan, dia akan menjadi lemak, gitu ya. Jadi harus disimpan di lemak. Dan lemak dalam tubuh yang banyak itu akan menurunkan yang namanya reseptor insulin dalam darah gitu. Reseptor insulin gitu dalam darah itu. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang gendut itu lebih cenderung diabetes mellitusnya itu muncul daripada orang yang kurus gitu. Meskipun ya ada orang yang kurus diabetes mellitus, tapi orang-orang yang gendut itu bakat diabetesnya itu akan muncul lebih awal gitu. Itu bakatnya muncul. Itu yang terjadi. Jadi ya sebetulnya kita itu bukan masalah berapa kalinya, tapi berapa banyak yang kamu makan gitu. Oke. Kaitan sama ada kan yang dapat Nobel tuh dari Jepang juga, Dok, tuh Yoshinori Ohsumi kalau nggak salah gitu, yang dia bicara tentang autopagi gitu. Nah, gimana tuh Dok? Autopagi yang dia makan sel yang ya ceritanya ya kalau aku baca sekilas di jurnalnya bahwa sel-sel yang baik memakan dalam tanda petik sel-sel yang buruk, dan ketika lebih dari 16 jam perut kosong lah dan seterusnya. Gimana tuh kira-kira? Ya kita ini awalnya kita itu kan nenek moyang kita juga bakteri ya, sel itu di alam semesta itu memang dirancang untuk saling makan gitu. Jadi kehidupan ini memang dirancang untuk saling makan gitu ya. Gitu. Misalnya ya kita makan bengkoang itu kan kita makan kehidupan yang lain gitu ya. Kita sebagai manusia nih, sebagai binatang, untuk melanjutkan sebagai binatang. Untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan yang lain. Kita nggak bisa enggak. Oke. Ya, ya. Manusia itu tidak bisa untuk melanjutkan kehidupannya tidak mengambil kehidupan yang lain. Ya, kecuali kalau kita itu mempunyai kita nggak punya apa namanya klorofil. Kalau kita punya, kita berfotosintesa tiap hari diem aja gitu kan. Ya. Ngapain? Makan gitu ya. Itu kita mendapatkan sinar matahari, mengubah zat-zat anorganik menjadi organik. Itu tumbuhan gitu ya. Nah, binatang itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan yang lain. Apa? Ya tumbuhan ya binatang lain gitu. Jadi termasuk PMP ya, Dok ya, pren makan pren, Dok ya. Iya itu. Jadi sebetulnya manusia makan bengkoang, manusia makan timun, manusia makan ubi, manusia makan babi, manusia makan kambing, atau manusia makan manusia, pada dasarnya sama. Untuk melanjutkan kehidupannya, dia harus mengambil kehidupan lain gitu.
Cuman manusia ini kan ngane-nganein ya. Ada yang nggak boleh dimakan, nggak boleh. Kenapa? Tidak, itu dilarang sama penunggu bantu pohon gitu, nggak boleh. Gitu. Padahal ya apa ya itu ya sama aja gitu ya. Nah itu bedanya. Nah yang namanya autofagi misalnya kalau kita itu dalam kondisi lapar, kenapa sih kalau kita lapar? Kira-kira 15 tahun yang lalu ya tahun 2005, tahun 2000 sampai 2005 itu diskusi di waktu itu ada yang namanya milis zaman segitu ya, milis milis itu. Yahoo milisnya, ya biasanya. Ya Yahoo itu ya. Milis Yahoo itu kita di waktu itu neuroscientist awal itu, kita itu selama 5 tahun itu tiap hari itu kita itu berbicara tentang lapar itu. Nih, bayangin aja kita itu mendiskusikan lapar itu. Kenapa orang itu kok lapar? Lapar itu apa yang terjadi gitu. Itu tahun 2000-an menjadi diskusi sehari-hari gitu. Nah, waktu itu kita menemukan bahwa yang namanya pada saat kenapa yang terjadi yang namanya lipolisis gitu ya. Jadi orang kalau lapar itu terus kalau orang kekurangan makanan terus kemudian dia jadi kurus gitu ya. Gitu. Kenapa apa yang terjadi gitu. Nah, itu yang disebut tadi itu autofagi itu pada saat orang itu kadar gulanya turun gitu ya. Itu mengaktifkan sel-sel yang makan sel-sel lemak tadi itu cadangan-cadangannya itu dimakan itu gitu ya. Dimakan itu. Dalam hal ini ya memang cadangan sel lemak yang terlalu banyak itu akan menghalangi metabolisme yang optimal sehingga pada saat lemak-lemak cadangan itu dimakan reseptor insulinnya jadi naik lagi gitu ya. Tidak tunggal sih gitu. Nah, yang disebut autofagi yang disebutkan itu semua teori yang sudah lama, hanya kemudian dijabarkan, bahkan tidak hanya pada yang namanya sel-sel atau jaringan lemak atau adipus tisu gitu ya, tapi pada jaringan-jaringan yang lain yang pada saat overeating itu dia menjadi beban, dimakan juga gitu oleh sel-sel yang sehat gitu. Tujuannya apa? Ya homeostasis supaya kita lebih optimal cara kerja kita. Jadi friend makan friend itu sudah terjadi lumrah dalam tubuh kita gitu. Dalam tubuh kita loh ya. Kalau dalam masyarakat kita dibully friend makan friend gitu. Oke dok, makasih. Ini marking saya banyak banget, tapi yang nanya udah banyak juga. Jadi kita buka pertanyaan untuk yang lain ya. Oke dok, makasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Dok Des seru ya malam hari ini ya. Kita banyak tahu nih tentang puasa. Jadi puasa bukan hal yang baru gitu ya. Udah 350.000 tahun yang lalu puasa udah ada. Bahkan mungkin kita nggak sadar kalau lagi tidur adalah lagi puasa juga gitu ya. Dan poin pentingnya ya balik lagi homeostasis tadi gitu. Oke, kita akan ke pertanyaan dulu. Mungkin kita akan masuk langsung ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Pola hidup seperti apa yang di dalam rentang waktu bulan puasa ini yang kalau misalkan secara penelitian medis itu lebih bermanfaat. Jadi misalkan kalau dilihat otaknya misalkan jadi dengan pola hidup seperti A misalkan itu misalkan jadi lebih pinter atau misalkan jadi lebih sabar dan itu terlihat ada buktinya di dalam otaknya itu. Misalkan bagian tertentu di dalam otak tuh jadi lebih terang gitu kan. Jadi yang tadinya mungkin agak gelap jadi lebih terang gitu. Atau yang sudah terang jadi lebih terang lagi. Yang saya maksud bukan cuma sekedar pola makan tapi juga pola hidup secara keseluruhan. Misalkan tinggalnya di tempat yang penuh dengan udara yang tanpa polusi misalkan terus mengkonsumsi makanan-makanan jenis tertentu atau minuman-minuman tertentu seperti apa kira-kira? Oke. Pola hidup yang seperti apa gitu? Oke, thank you Mas Aryo. Silakan Dok. Sebetulnya dijawab sendiri loh sama Pak Aryo sudah gitu ya. Tidak ada satu hal yang mempengaruhi pola pikir kita atau perilaku kita, satu hal itu enggak itu. Keseluruhan itu. Contohnya ya itu. Kita bicara memang orang Indonesia sekarang IQ-nya 78,4. Menurun loh. Ketimbang kira-kira 20 tahun yang lalu gitu. Kita menurun rata-rata. Kenapa? Itu dari perilaku kita gitu. Perilaku apa? Semuanya. Misalnya kita menanamkan ke anak kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya jadi goblok lah anak kita gitu ya.
Harusnya dipahami bahwa banyak nak yang tidak mungkin. Kalau kamu nggak belajar ya nggak bakalan lulus gitu ya itu. Ya, bukan lantas. Kalau kamu supaya lulus, kamu ke Gunung Kawi deh, berdoa di Gunung Kawi gitu. Ya. Bukannya disuruh belajar, malah disuruh ke Gunung Kawi gitu ya. Jadi yang kita mengatakan bahwa otak kita bekerja secara lebih rasional, terus kemudian secara lebih sehat, itu bukan hanya lantaran kita makan, tidak itu ya. Itu enggak itu. Bahwa the whole picture ya, gambaran besarnya itu yang namanya perilaku kita itu berhubungan dengan cara makan kita tapi kalau kita misalnya mengubah perilaku makan selama 1 bulan terus mengharapkan kita itu berubah jadi kupu-kupu ya nggak mungkin lah ya gitu. Nggak mungkin kita itu aku tak puasa 1 bulan, puasa 1 bulan penuh, nggak makan nggak minum supaya aku pinter fisika. Ya nggak gitu cara mainnya. Kalau pengen pinter fisika, belajar fisika gitu ya. Nggak puasa gitu ya. Oh, saya dulu juga gitu. Mau ujian malah mama saya, ibu saya itu puasa. Lah, bukannya disuruh belajar malah disuruh puasa. Gimana sih gitu ya itu. Ya, supaya bisa ujian ya belajar gitu. Ya meskipun orang-orang tua zaman dulu itu kalau anaknya ujian itu mereka itu tidur di bawah loh. Bukan di kasur, tidur di bawah. Kenapa itu? Ya supaya kamu sukses. Apa hubungannya coba ya itu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, diiyain aja supaya seneng mereka gitu ya itu. Yang namanya berdoa itu kan, yang mendoakan orang itu kan itu adalah cara kita merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu. Nah itu berdoa. Ngerasa ada jasa gitu ya dok, iya. Ada kontribusi. Jadi kita itu merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu. Kita mendoakan. Kan kamu udah tak doakan, makanya kamu sukses. Apaan sih? Jadi mendoakan orang itu cara kita merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau kita mengatakan tadi, apakah ada puasa atau cara makan kita yang membuat otak kita itu belajar bisa bekerja lebih baik? Yang satu, makanya kita adalah ya kita tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kebutuhan glukosa di otak kita itu ada rumusnya gitu ya. Ada sekitar 20, kalau berat badan kita itu 50 kg atau 60 kg, ya kebutuhan kita 2000 sampai 2500 kilokalori sehari gitu ya. Lebih dari itu tidak sehat, kurang dari itu juga nggak sehat gitu ya. Dan itu mendukung supaya kerja otak kita lebih optimal. Nah, terus otak kita juga perlu latihan untuk berpikir secara sehat itu. Perlu latihan itu. Perlu latihan. Kalau kita dari kecil dikenalkan tentang hal-hal yang nggak sehat, cara berpikirnya kita nggak sehat gitu ya. Nggak sehat itu. Bagaimana kita itu diajari, disuruh bekerja sama. Kalau dari kecil itu kita diajar itu musuh kita ya. Jangan sampai berteman sama itu. Itu musuh. Kenapa? Dia memusuhi itu penunggu pohon yang di situ. Karena penunggu pohon itu junjungan kita. Lah itu repot kalau sudah gitu, kita nggak bisa bekerja sama lagi. Dalam hal ini otak kita tidak bisa bekerja secara optimal. Otak bekerja itu bukan hanya bisa mikir matematika, enggak gitu. Merespon cara orang berbicara, terus kita akhirnya merespon, terus kemudian kita berbicara juga menyenangkan. Itu adalah cara kerja otak yang sehat itu. Saya ini tidak punya masalah dengan pelajaran itu. Dari kecil itu SD kelas 6 saya pinter kalkulus kok itu. Tapi di mana-mana musuhan sama orang itu. SMP semua guru marah itu ya. SMA semua guru juga marah sama saya. Jadi saya ini nggak cerdas itu. Otak saya tidak bekerja dengan baik dalam berperilaku sosial itu. Dalam hal ini otak saya nggak cerdas itu secara sosial gitu. Semua orang musuhi saya itu. Semua guru marah sama saya itu. Saya udah nggak sih. Ini kok semua marah sama saya ya? Yang bermasalah kayaknya saya deh. Cuman aku nggak ngerti masalahnya di mana gitu. Ya, jadi saya itu dari kecil jadi common enemy gitu ya. Jangankan guru, orang ibu saya aja kok jengkel sama saya itu. Jadi ya, saya itu dilahirkan dengan bakat khusus nyebelin gitu. Itu gift ya, gift ya, banget. Itu bakat saya khusus itu nyebelin. Saya jadi common enemy di mana-mana gitu ya. Nah, di akhir tahun 1900 pada saat saya juga mempelajari yang namanya
mulai belajar mengenai neuroscience itu, saya paham, masalah saya di sini. Oke, saya akan belajar melatih itu supaya nggak nyebelin gitu ya itu. Pelatihannya panjang itu, mulai tahun 1996 sampai tahun 2009 itu. Saya baru berani ngomong di depan banyak orang yang bukan akademisi ya, bukan akademik gitu ya. Orang bareng gitu ya. Itu pun masih nyebelin saya itu. Orang saya kalau lihat rekaman YouTube saya tahun 2009, saya aja pengen nempeleng apalagi orang lain gitu. Oke. Berarti tontonan kita dengan Dok, tontonan kita ditonton 10 tahun yang lalu tapi menyenangkan ya, Dok ya. Udah berubah ya. Iya. Kalau sekarang saya sudah lebih cerdas dalam bersosial gitu. Oke. Berarti poinnya bener latihan kan ya, Dok ya, dalam artian melatih lagi gitu ya poinnya ya. Iya, latih. Oke. Thank you, Dok. Terima kasih ya. Balik lagi kan ada statement yang we are what we repeat gitu ya. Apa yang terulang ya jadi kita gitu. Itu sih poinnya. Thank you, Dok. Terima kasih. Bu Anca silakan. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Anca. Dok, bagaimana jika penderita stroke itu menjalankan puasa? Yang kedua, apakah anak berkebutuhan khusus itu dikarenakan dia mengalami kelainan dalam otaknya, Dok? Dan itu apakah selamanya dia akan seperti itu? Atau mungkin dengan terapi dan nutrisi yang bagus dia bisa pelan-pelan untuk bisa menjadi seperti kita normal. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas Abu. Oke, terima kasih. Wah, ini menarik nih. Kalau stroke puasa tuh apa tuh impact-nya gitu? Silakan, Dok. Stroke gitu ya. Orang stroke itu kualitas hidupnya sudah turun gitu ya. Jangan dibebani lagi dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Ya itu. Stroke itu, orang penderita stroke itu, dia melanjutkan hidupnya itu dengan handicap yang baru didapat beberapa saat sebelumnya. Bebannya orang penderita stroke itu seberat lingkungannya atau keluarga yang menderita stroke. Ya, gitu. Stroke dalam hal ini dia mempunyai handicap baru, gitu ya. Orang stroke itu adalah orang yang berbeda dengan orang yang kemarin. Gitu. Ya, kenapa? Karena yang kena itu adalah otaknya, gitu. Jadi orang penderita stroke itu sedikit atau banyak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah stroke. Ya, sedikit atau banyak. Apalagi kalau stroke-nya itu luas gitu ya. Dia akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda dengan kemarin itu. Cara berperilaku, cara merespon, itu semua akan berbeda gitu ya. Jadi jangan heran itu ya kalau ada orang stroke, kemudian dia perilakunya berubah. Dan tidak jarang ya, setelah anggota keluarganya dirawat di rumah sakit terus pulang, anggota keluarga di rumah itu melihat orang yang berbeda dengan orang yang kemarin. Ada yang awalnya itu pemarah atau awalnya pendiam jadi pemarah, lalu yang kena otaknya gitu ya. Otaknya gitu. Ada yang pemarah terus jadi pemarah jadi peramah gitu. Senyum-senyum, diem-diem, ketawa, ditanya nomor berapa Pak yang keluar gitu. Ya, itu berbeda gitu. Jadi kalau kita orang stroke itu adalah orang yang sakit gitu, yang memerlukan dukungan dari yang lain-lain supaya dia hidup dengan nyaman gitu ya. Gitu. Kalau kemudian orang stroke itu ya, terus kemudian Bapak kok nggak puas sih? Bapak kan sudah sehat itu. Nah ini bikin masalah aja gitu ya. Gitu. Ya. Dia orang sakit gitu, perlakukan seperti orang sakit. Gitu. Ya meskipun ya memberikan orang sakit ya, mestinya ada orang lumpuh masa disuruh ngangkat-ngangkat barang gitu. Meskipun itu obligasi moral, misal obligasi sosial, kita harus mengangkat, setiap orang harus mengangkat barang ini. Misalnya ada satu desa yang setiap penduduknya itu diharuskan mengangkat air dari sungai ke desa gitu. Nah kalau orang lumpuh mau gimana gitu ya itu. Itu tadi. Tapi kalau misalkan puasa, lah orang stroke itu loh. Kalau malam mereka sudah puasa kok ngapain? Gitu. Kan sudah puasa gitu. Enggak Dok, maksud saya itu puasa ngikuti itu loh perintah apa gitu itu. Ya.
Lah kan dia sakit gitu. Lu kan sudah sembuh, jadi sopo, kata siapa? Oh sakit kok gitu ya itu. Oh sakit itu ada yang namanya stroke, itu selalu ada yang namanya gejala sisa. Pasti ada gitu ya itu. Pasti ada itu. Tapi kalau ada orang stroke pengen puasa, ya nggak usah dilarang-larang, biarin aja gitu. Nanti kan kalau lapar minta sendiri makan gitu. Biarin aja gitu. Tapi nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diperintah, mau makan nggak boleh, udah belum waktunya Pak, ini Pak gitu. Ya udah. Jadi tambah berat ya dok ya. Ya iya gitu, udah sakit, makin sakit lagi gitu ya. Seakan-akan menjalankan yang baik gitu ya, tapi Lah jadi berat. iya, orang sakit kok gitu tuh. Orang Oke, sakit gitu. Nah, saya ini berkebutuhan khusus ini. Kalau anak berkebutuhan khusus, Mbak Anja ini juga berkebutuhan khusus kok. Beda kebutuhannya Mbak Anja dengan orang yang lain. Gitu. Ya kan gitu. Kok kita itu memberi label pada anak-anak itu berkebutuhan khusus. Mbak Anja juga berkebutuhan khusus itu. Kebutuhan pakai bajunya kan nggak sama dengan orang lain. Ini kebutuhannya khusus itu. Jadi sebetulnya kita setiap orang itu berbeda. Gitu. Hanya saja ada orang yang mirip dengan orang yang lain. Nah pada umumnya dalam distribusi normal 85,5% orang itu mirip-mirip aja. Gitu. Nah ada yang di sebelah kiri yang sangat ekstrem kiri, ada yang sebelah kanan ekstrem kanan. Nah, yang disebut anak-anak berkebutuhan khusus itu yang ini gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita semuanya berkebutuhan khusus. Apakah berbeda? Oh, yang namanya otaknya Mbak Anja dengan otaknya Mas Abu Marlo aja beda kok gitu. Beda banget itu. Bedanya apa? Itu Mas Abu Marlo bisa sulapan sama nggak bisa gitu. Beda gitu. Yang menggerakkan tangannya sulapan kan otaknya gitu. Jadi setiap orang otaknya berbeda. Gitu. Hanya ada perilaku-perilaku yang hampir sama. Apa? Perilaku makan, perilaku ketawa, itu hampir sama. Tapi kalau diperhatikan sungguh-sungguh, ketawanya Mas Abu dengan ketawanya Mbak Anja juga beda. Gitu. Beda. Gitu. Jadi kita itu semua beda. Nah, sebetulnya kalau kita mencari persamaan, itu lebih banyak persamaannya. Gitu, ketimbang perbedaannya. Nah, kalau kita itu selalu mencari perbedaan, ya gampang sih tiap orang berbeda itu. Tapi kalau kita mencari persamaan, loh, orang kita nenek moyang kita sama gitu ya. Kita berasal dari nenek moyang yang sama, persamaan kita banyak gitu. Nah, tentang berkebutuhan khusus tadi, otaknya memang berbeda. Cara kerja otaknya juga berbeda. Nggak usah gitulah, saya ini loh ya. Gitu. Otak saya itu kan bekerja sangat berbeda dengan orang-orang gitu. Sangat berbeda. Saya melihat dunia itu tidak sama dengan orang-orang pada umumnya itu ya. Nggak sama itu. Melihat itu. Dasar saya adalah kalau ada orang nanya, kalau ada orang ngomong, dalam otak saya itu tadi itu ini benar apa yang diomongin ini. Bukan langsung oh iya gitu enggak gitu ya. Ya. Orang yang seperti saya itu adalah bakat tidak bahagia gitu. Bakat bahagia saya itu rendah gitu. Karena setiap kali orang ngomong saya itu nggak percaya. Bener apa enggak dia ini gitu ya. Nah, sementara ada orang ngomong, itu loh ya di ujung gunung itu ada orang yang jenggotnya cabang 4 gitu. Iya, percaya gitu ya. Itu bahagia orang yang kayak gitu. Gitu. Gitu ya, Mbak Anja ya, gitu. Oke, itu sih poinnya ya. Semuanya punya karakteristik masing-masing berbeda gitu ya. Itu poinnya. Thank you Dok. Terima kasih. Ibu Sarah silakan. Boleh di-unmute ya. Ini temanku SMA ini Mas. Ini temanku SMA ini. Oh, oke. Ngomong-ngomong. Silakan. Teman sekelas. Iya. Ya, kalau gitu saya mau nanya dulu ke Ibu Sarah. Ibu Sarah gimana pengalamannya bisa satu SMA sama Dr. Yu Hasan? Apa kesan pesannya kira-kira? Tidak berkesan dan tidak berkesan. Wah, kan, itu benar. Jawabannya itu benar. Bener kan? Takut aku mau ngomong. Takut aku mau ngomong sama dokter. Nggak kan takut dia. Saya itu menakutkan banyak orang dulu itu. Nyebelin. Nyebelin itu. Jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong. Engkau nggak ngomong-ngomong. Silakan. Silakan Bu Sarah. Oke, makasih. Gini, ini ngomongin puasa kan ya. Real nih. Ini Simboi sendiri yang ngalami. Kalau udah niat puasa dengan nawa itu seharian nggak makan ya nggak lapar kan gitu. Tapi kalau nggak niat
nggak diniati malamnya mau puasa atau pas menjelang imsak niat puasa gitu jam 10 udah keluduk-keluduk lapar. Nah, tadi nih salah sendiri ngudik-udik nyenggol-nyenggol osilatori kontrol gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita aku niat berpuasa atau meniatkan untuk melakukan sesuatu, itu apa ada urusannya gitu loh dengan kontrol dan yang secara osilatori itu kemudian berubah gitu. Yang ya kalau kita lapar, ke pengertian saya sih sekedar kalau lapar itu enzimnya udah mulai bekerja, terus sel-sel di lambung itu udah mulai sekresi ini itu yang bikin terasa lapar gitu, dan something else. Aduh, salah, sorry maaf, dan yang lainnya. Oke. Jadi pertanyaannya lebih kepada kenapa kalau niat jadi nggak ngerasa lapar gitu Nggak gitu ya ngerasa lapar. misalnya ya. Oke. Nah ini sebenarnya itu arahnya ke oscillatory gene controlnya yang switch, yang berubah dari tadinya diekspresikan malam jadi diekspresikan siang atau sebaliknya. Terus ataukah itu lebih ke endokrinal system atau ke neural system? Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Agak-agak pertanyaannya. Bagus ini pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya. Pure pertanyaannya. Ini dosen S3 itu ya gini pertanyaannya. Ya. Jadi memang gitu. Memang gitu. Jadi kalau dosen S1 itu tanyanya itu what ya, what itu apa, misalkan what is a bridge, apa itu jembatan. Itu adalah S1 gitu ya. Kalau S2 itu adalah how to build a bridge gitu. Bagaimana kita membangun jembatan, itu S2 gitu. Kalau S3 pertanyaannya itu why gitu. Kenapa kok jembatan kok nggak lemper gitu loh, gitu ya gitu. Kalau pertanyaannya batal atau enggak itu S berapa? Tapi saya akan menjawab mendasar bahwa orang niat dan tidak itu tidak bisa diteliti. Bagaimana kita membandingkan orang yang niat dan tidak? Ayo coba kita itu memakai dasar penilaian niat itu apa itu. Dan tidak pernah ada bahwa orang niat diteliti dia itu lebih tahan lapar, tuh nggak pernah ada gitu ya. Nggak pernah ada penelitian kayak gitu. Karena misalkan niat itu di mana gitu. Apakah niatnya itu terus kemudian disimpulkan misalkan di otaknya itu, misalkan di functional MRI atau PET scan gitu. Tidak pernah gitu. Jadi ya pernyataan Bu Doktor tadi tentang bahwa orang niat itu lebih tahan lapar, itu yang perlu diteliti gitu ya. Apa benar orang yang niat itu lebih gampang lebih tahan lapar gitu. Karena belum pernah ada itu buktinya bahwa orang yang niat itu klaim aja kalau kamu niat gitu. Itu kamu akan tahan lapar. Cari sopo gitu ya. Loh, saya ini niat puasa ya niat, lapar ya lapar tapi nggak makan gitu loh. Jadi saya itu misalkan disuruh makan 3 hari 3 malam nggak makan, pernah saya itu. Kalau ditanya lapar, ya lapar sih gitu ya. Tapi nggak makan, enggak. Kenapa? Kepingin sakti gitu. Karena niatnya pengen sakti. Iya, bukan karena tahan laparnya gitu. Jadi kalau kita itu admit ya, mengakui apa yang terjadi pada diri kita sendiri, bukan terus kemudian itu kita mengikuti apa yang kita yakini gitu ya. Nah itu yang namanya scientist. Sains itu adalah dasarnya nggak percaya. Jangan-jangan keyakinan saya salah. Itu bukan terus keyakinan kita itu diberi justifikasi dengan cocokologi, ya enggak gitu. Tuh kan, kalau aku niat aku nggak lapar, itu namanya justifikasi gitu. Padahal ya pada umumnya orang masih niat ya lapar gitu ya. Tapi perkara osilatori tadi itu dalam batas-batas tertentu, iya itu ya. Tapi ya nggak lantas terus aku niat ini, aku bisa nggak makan 3 hari 3 malam, ya enggak lah ya. Tetap tubuh kita butuh gitu. Hanya saja sweet off and sweet on-nya tadi, bahwa misalnya kita sebagai binatang malam terus kemudian kita melakukan sesuatu yang berkebalikan gitu. Apakah bisa dan bermasalah? Ada loh yang tidak bermasalah. Kenapa? Tadi oscillatory sweet tadi, tapi itu tidak pada orang pada umumnya, pada orang-orang tertentu, pada individu-individu tertentu gitu ya. Dan itu pun pada saat kita sudah menjalani proses ini ya,
proses diversifikasi perilaku selama 12.000 tahun itu ya di otak kita gitu. Jadi itu bukan pada gen dalam sel kita itself, tapi lebih pada bagaimana otak kita itu merespon itu ya. Terus kemudian menghasilkan sistem hormonal yang berbeda itu. Itu tidak terjadi pada level gen, tapi terjadi pada ekspresi gen. Jadi kalau kita bahasanya ini Bu Dokter ini adalah epigenetik gitu ya, epigenetiknya itu. Tapi apakah secara mendasar terus gen kita itu bermutasi? Enggak itu. Ekspresinya aja yang berbeda gitu. Itu jawaban untuk Bu Dokter. Wah, kapan-kapan bahas epigenetik seru juga sih, karena kan ada yang ngomongin biologic of belief gitu Dok ya, balik lagi gitu ya, ada itu buku itu lucu itu, nggak apa-apa, Iya. ada itu bukunya itu. Iya kan, Biology Bruce of Lipton kan, Belief gitu ya. dia kan bicara tentang itu lucu gitu. bukunya itu. Iya. Itu kalau stand up comedy bagus. Oke Dok, thank you. Mantap Dok, keren. Oke, aduh ini pertanyaan tuh masih banyak banget, tapi karena waktu gitu ya, jadi mungkin ini yang terakhir, minta maaf sekali. Tapi tenang kan Dok Des, pasti serial dialog negatif tuh akan selalu ada lah ya. Jadi Dok Des akan kembali lagi. Jadi saya minta maaf sekali, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Sekali lagi teman-teman mohon maaf, kan ini keterbatasan waktu. Ibu Tati silahkan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Masih Kang Bu. Mangga, Leng, silakan. ya, gimana? Dok, ya. Konon katanya otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, Dok. Baik sisi volume, kinerja, atau strukturnya. Nah, dengan adanya kewajiban manusia, baik laki-laki dan perempuan itu melakukan puasa, apakah nanti hasil akhirnya akan sama? Sesuai dengan tujuan puasa itu bahwa meningkatkan ketakwaan manusia. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, menarik nih, Dok. Ini bisa jadi bahan penelitian sih. Sisi ketakwaan dilihat dari neuroscience, Dok. Itu menarik, Dok. Silakan, Dok. Yang pertama sih puasa itu bukan untuk manusia kok. Ya, untuk orang-orang yang beriman ya nggak beriman nggak usah gitu. Untuk yang beriman ya bener Dok. Iya loh, bukan buat semuanya. Gitu. Jadi tujuan puasa itu apa? Ya nggak ada tujuannya sih, kita malam-malam puasa itu nggak ada tujuannya apa? Ya nggak ada, itu rutinitas gitu ya. Kita tiap malam puasa itu nggak ada tujuannya gitu. Tapi kalau kita mengatakan tadi, apakah sekarang pertanyaannya, apakah otak manusia laki-laki dan berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda? Pada dasarnya iya. Pada dasarnya iya. Kenapa? Karena selama 340.000 tahun ya, manusia laki-laki dan manusia perempuan itu mempunyai tugas yang sangat berbeda. Betul-betul dikotomis gitu ya. Selama 340.000 tahun. Jadi perempuan itu tugasnya adalah menjaga sarang, goa itu tempat tinggal, mengasuh anaknya gitu ya. Yang laki-laki tugasnya adalah berkeliaran mencari makanan gitu ya, mencari buruan gitu, ya. Selama 350.000 tahun gitu ya. Itu tuh by culture, Dok, atau gimana, Dok? Evolusi. Oke. Ya. Pemburu pengumpul itu mereka mempunyai tugas masing-masing. Laki-laki tugasnya berburu cari makanan, perempuan tugasnya jaga kandang, di rumah jaga gua, membesarin anak-anaknya. Ya gitu. Terus kemudian cari makanan di sekitarnya, mengumpulkan ya, gitu, meramban gitu. Yang laki-laki berburu cari itu. Dan itu membuat secara evolusioner selama 340.000 tahunnya, akhirnya otak laki-laki dan otak perempuan itu berbentuk secara anatomis dan fungsional berbeda gitu. Misalnya ya, cowok-cowok itu ya, laki-laki itu karena tugasnya itu berburu, terus kemudian mencari buruan jarak jauh. Mereka itu laki-laki itu otaknya disiapkan untuk yang namanya navigasi jarak jauh. Mereka itu biasa, laki-laki itu karena diharuskan mereka bisa mendeteksi buruan, terus waspada akan adanya predator, bisa melihat dari jarak jauh, di sana hujan gitu ya. Akhirnya otak laki-laki berkembang untuk navigasi jarak jauh.
Lah perempuan untuk navigasi jarak dekat, dia di rumah. Makanya jangan heran itu. Kalau laki-laki itu nggak nemu kaos kakinya di rumah itu loh, nggak ketemu, cari gitu itu. Karena itu kemampuan perempuan itu navigasi jarak pendek itu. Sementara perempuan nggak bisa baca peta gitu. Dia nggak ngerti navigasi jarak jauh itu. Tetapi ya, jadi jangan heran ada perempuan yang nggak bisa baca peta, terus laki-laki cari kaos kakinya di rumah, nggak, di kamarnya nggak ketemu itu. Begitu ibunya ketemu, iki loh, makanya lo cari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Gitu ya. Itu memang nggak bisa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu perbedaan. Hanya saja selama 10 sampai 12 tahun terakhir ini ada percampuran antara yang namanya tugas laki-laki dan perempuan itu mix gitu ya. Gitu. Mix itu. Sehingga akhirnya ya ada yang cewek yang jagoan baca peta gitu, ada yang cowok yang nggak bisa baca peta, tapi pada umumnya tidak seperti itu. Jadi ya memang pada dasarnya itu otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Otak laki-laki lebih berat, iya, tapi bukan berarti otak yang lebih berat itu terus kemudian dia lebih superior, tidak gitu ya, tidak gitu ya. Padahal masalahnya kalau hitung-hitungan beban perempuan itu ya, kehidupan ini lebih memerlukan atau lebih menghabiskan kontribusi perempuan ketimbang laki-laki. Gitu. Perempuan itu berkontribusi dalam kehidupan manusia itu kalau ditimbang-timbang, perempuan itu sekitar 76 sampai 78%, laki-laki sisanya. Gitu. Iya itu. Makanya jangan heran kalau misalkan pasangan suami istri bekerja, gitu ya, bekerja sama-sama bekerja itu, sepulang dari rumah istrinya ngurusi anak, ngatur rumah, ngurusin suaminya gitu ya. Dia kerja sama. Suaminya juga kerja, pulang nonton TV, baca koran, main gadget ya, main game gitu. Itu. Gitu ngakunya kepala keluarga gitu ya. Itu. Ya itu. Ini loh ya gitu ya. Ini karena kita hidup dalam budaya yang patriark gitu. Nah, ini otak, jadi artinya sebetulnya otak perempuan yang lebih ringan dibandingkan otak laki-laki gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan berat badan laki-laki dan berat badan perempuan, akhirnya perbandingan berat otaknya relatif lebih besar sedikit ketimbang laki-laki gitu. Jadi sebetulnya wanita itu lebih superior dari laki-laki dalam hal kontribusi kehidupan gitu ya. Itu bedanya. Tapi setelah kita itu memasuki 10 sampai 12 tahun 11-12 ribu tahun peradaban ini, tidak ada tugas yang hanya untuk laki-laki atau perempuan, apalagi setelah revolusi industri, terus kemudian ada perempuan yang menuntut haknya lagi gitu ya. Padahal sebetulnya perempuan itu nggak usah menuntut haknya, itu sudah jelas kok bahwa perempuan itu lebih superior ini. Lebih superior. Perempuan itu lebih kuat itu, lebih kuat dari laki-laki, lebih kuat itu ya. Perempuan itu dulu kelihatan lemah, karena sebelum tahun 1950 perempuan itu lebih gampang mati dari laki-laki gitu ya. Karena proses persalinan itu. Proses persalinan. Nah, setelah sekarang yang namanya persalinan itu seperti mencet jerawat aja ya, nggak ada orang mati gara-gara melahirkan gitu ya. Harapan hidup perempuan itu jauh di atas laki-laki gitu ya. Jadi perempuan itu jauh lebih perkasa dari laki-laki sebetulnya secara fisik gitu ya. Hanya saja ya ini karena kultur kita merasa laki-laki itu adalah pemimpin lah ya, pemimpin perempuan lah, apaan gitu ya. Cari kartu keluarga di rumah jangan nemu gitu. Apaan pemimpin model apa gitu. Gitu. Jadi memang berbeda ya. Oke dok, thank you dok. Jadi sebenarnya poinnya ujung-ujungnya latihan aja ya dok ya, intinya dok ya. Iya. bukan ya balik lagi ya mungkin dalam tradisi kesakralan lah atau religius lah ya ada Ramadan atau apa dan lain-lain. Tapi poin pentingnya ya kembali kepada bagaimana kita mengulang-ulang sih itu poin pentingnya. Thank you dok, terima kasih malam hari ini saya rasa kita sangat terhibur gitu ya. Boleh tepuk tangan untuk Dok Des dan terakhir dok mungkin sedikit aja final statement untuk episode 436, silakan. Oke, puasa itu bukan hal yang baru gitu ya. Misalkan itu sejak 350 ribu tahun yang lalu setiap hari manusia itu puasa gitu ya. Setiap hari, dan itu memang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perkembangan evolusioner manusia gitu ya itu. Dan apakah ini mengubah perilaku?
perilaku manusia gitu. Ya tidak begitu cara mainnya, bahwa yang namanya perilaku kita itu dibentukkan oleh banyak, tidak hanya cara kita makan gitu. Dan akhirnya adalah bahwa otak kita itu juga ditentukan oleh perilaku kita, termasuk perilaku kita makan tadi itu. Ya, perilaku cara kita makan itu membentuk otak kita. Karena misalnya kita gendut, otak kita cenderung tidak sehat gitu. Jadi perilaku kita, cara kerja otak kita apakah sangat dipengaruhi oleh pola makan? Iya. Jadi puasa apakah mempengaruhi? Iya gitu. Puasa yang bagaimana yang sehat adalah puasa yang nirunin nenek moyang kita yang selama 340.000 tahun itu tidak ada problem. Tapi kalau perkara puasa yang lain itu, ya biasanya terus kemudian ada trik-triknya supaya gitu. Trik supaya kita tidak lapar. Lah itu perlu trik, itu berarti sesuatu yang tidak normal gitu ya. Kalau enggak perlu trik, itu biasa aja gitu ya. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru, dan kita tidak perlu menganggap puasa itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang menguntungkan. Itu adalah hal yang biasa-biasa. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Teman-teman semuanya, saya rasa malam hari ini sekali lagi kita banyak dapat ilmu baru gitu ya, dapat banyak insight yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan kita nantikan schedule berikutnya sama Dok Des. Yang terpenting adalah yuk jadi penyumbang yang jangan menurunkan rata-rata dari 78,4, udah gitu aja ya intinya. Mudah-mudahan kita semua jadi penyumbang yang naikin rata-rata di atas 78,4. 20 tahun yang lalu kata Dok Des tadi lebih besar, lebih tinggi gitu. Masa turun terus gitu ya. Dan mudah-mudahan bangun lah ya dalam tanda petik. Terima kasih Dok.